Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan akun belajar ID dan Google World Space for Education yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Stanley Nugroho yang pada kesempatan ini akan menyampaikan tutorial tentang pemanfaatan Drive dalam akun belajar ID. Baik, kita langsung saja ya Bu. Yang pertama-tama, Bapak Ibu login di Google Chrome menggunakan akun belajar ID. Nah, di sini sebelah kanan bisa terlihat bahwa saya telah login menggunakan akun belajar ID. Setelah itu sebelah kiri gambar foto saya ini ada aplikasi-aplikasi bahwa ada di akun belajar ID yaitu Google Workspace for Education yang kita bisa manfaatkan secara gratis terinclude di akun belajar ID. Nah, di sini kita akan belajar tentang memanfaatkan aplikasi dari Drive di Google Drive. Nah, ini. Kita klik buka. Nah, di sini Google Drive bahasanya adalah penyimpanan cloud di awan nih, sehingga kita sudah tidak usah ribet menggunakan flash disk, colok sana, colok sini, menyimpannya ini terbatas dan lain-lain lah. Karena penyimpan secara flash disk itu rentan akibat dari virus, sehingga penyimpan secara drive ini, secara cloud ini lebih aman bebas dari virus. Ya, inilah Bu yang membedakan antara akun belajar ID serta dengan akun Google biasa. Disinilah fiturnya Bu yang benar-benar sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu khususnya dalam kegiatan sehari-hari dalam belajar di sekolah atau tugas kedinasan, yaitu adalah fitur penyimpanan Bu. Kalau di Google, akun Google biasa itu di sini penyimpanan hanya maksimal 15 GB. Di sini ada kapasitas Bu. Bapak Ibu bisa cek di HP atau di laptop Bapak Ibu yang menggunakan akun Google biasa. Di sini hanya 15 GB. Kalau saya sudah menggunakan 4,59 berarti sekitar 11 giga kurang itu 10,5 ya, banyak 10,5 sudah yang masih sisa tadi sudah sepakai. Tapi di sini di akun belajar ID penyimpanannya sangat bahasanya itu tidak terbatas Bu. Bahasanya storage unlimited storage tanpa batas ya. Sehingga dari yang kedua, tutorial kedua yaitu tentang pembuatan folder, tugas dan lain-lain yang kita bisa simpan di sini. Bagaimana caranya? Baik, yang pertama kita masuk penyimpanan di drive saya dulu. Wah, kita penting mau memindahkan file di flash disk atau komputer masuk ke sini, kan kita buat saja baru sini. Klik tambah plus disk baru, folder baru. Atau kita bisa upload file atau upload folder. Nah, sama Bu. Di sini folder baru kita kasih nama apa? Tugas. Tugas pelatihan. Wadet. Nah, di sini sudah ada. Lalu saya mau bagaimana upload dari flash disk ke sini? Oh, bisa kita unggah. Di sini kita unggah upload file. Nah, sini upload folder atau file gitu. Kita upload file sini dari saya dari flash disk. Nah, kita flash disk upload. Nah, contoh apa nih? Materi kelas 6. SKL atau lomba guru dan lain-lain. Ini bisa lomba siswa gitu. Kita contoh lomba siswa presentasi. Ini jobdesknya kita upload di sini buat. Terus di sini kelihatan. Nah, di sini sudah kelihatan upload. Sudah selesai, upload selesai, sudah hijau. Di sini tulisannya upload selesai. Kita masukkan. Nah, di sini kita nanti lihat soal. Nah,
latihan soal siswa berprestasi. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini upload filenya. Nah, ini upload. Nah, ini file soal latihan siswa. Nanti kita bisa pindahkan file dari flash disk ke Google Drive. Baik, bagaimana Ibu, sudah bisa? Nah, langkah selanjutnya, selain kita sudah kita belajar tentang upload file, lah, bagaimana file tersebut kita bisa bagi kepada rekan-rekan, Bu? Bisa kita, Bu, di sini. Jadi orang rekan kita bisa jadi editor, melihat atau hanya komentar. Selangkahnya seperti ini, Bu. Jadi tugas latihan, contoh tugas pelatihan. Di sini kita klik kanan bisa, Bu, bagikan, atau kita gambarnya ini bisa, gambar seperti orang ini kita bagikan, nah, yang drive. Nah, di sini kita sebagai pemilik akses folder tersebut. Nah, kita ingin teman kita sebagai editor, nah kita klik saja Bu Siti. Nah, ini sini sebagai editor, hanya bisa melihat konten tersebut, bisa ngunduh, tapi tidak bisa ngedit, tidak bisa ngurangi. Pengomentar, teman kita bisa memberikan komentar, tapi tidak bisa mengubah atau mengurangi file dalam folder tersebut. Nah, kalau jadi editor ini bisa mengurangi, menambah dalam file tersebut. Kalau sudah itu kita kirim. Nah, ini kita bisa kirim. Klik kanan atau klik kiri sama. Nah, ini kanan juga sama. Ini sebagai editor. Nah, sedangkan nanti saya ingin berbagi dengan banyak teman. Nah, ini kita bisa gunakan, Bu. Kalau dicentang Kementerian Pendidikan itu hanya yang akun belajar ID yang bisa, yang lainnya tidak akan bisa. Kalau ini dibatasi, hanya yang membuka akses yang hanya bisa, Bu. Tapi kalau siapa saja yang menilai link, nah, jadi kita sebar link, tapi di sini aksesnya itu hanya melihat. Jadi bisa melihat tanpa bisa menambah atau mengurangi. Kalau mengomentar sama, dia hanya bisa memberi komentar, bisa ngunduh, bisa download file yang ada di folder tersebut, tapi tidak bisa menambah atau mengurangi. Ya, nah, kalau jadi editor, nah itu bisa menambah, mengurangi isi dalam file tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Sudah ya, Bu? Sudah bisa ya, Bu? Nah, kita simpan. Jadi file ini sudah, kalau kita mau berbagi kepada orang lain, nah kita tinggal kirim aja. Ini buat linknya. Nah, ini gambar seperti, kalau saya seperti rantai ini ya. Ini kita bagi, klik, nah, dapatkan link, atau sama, fiturnya sama, dapatkan link, klik. Nah, salin link tadi. Nah, ini sudah salin link, kita share lewat WA, Facebook, IG, dan lain-lain yang sosial media itu. Bila orang lain klik link tersebut, akan masuk folder kita, dan di sini kalau editor bisa jadi menambah, mengurangi, tapi kalau melihat hanya bisa melihat. Nah, itu di drive, masuk di drive saya. Lanjutnya yang kedua, jika fitur kita masuk ke drive kolaborasi, namanya drive bersama. Nah, keunggulan dari drive bersama ini, jika kita buat folder di sini, orang yang berada di drive bersama ini kita bisa kolaborasi, menambah, mengedit, dan lain-lain. Bagaimana cara buatnya? Kita buat seperti penyelesaian. Kalau mau ya Bapak Ibu guru sekolahnya mau akreditasi, ya kita buat folder nama administrasi, administrasi akreditasi, akreditasi, buat ya. Nah, ini file sudah dibuat.
Lah kita letakkan file atau byte folder sini ya, kita masukkan saja. Nah, tadi tentang akreditasi kita upload file, butuh file untuk akreditasi. Oh, ini kelas 6 ya. Filenya contoh file tentang RPP gitu. Wah, ini RPP-nya banyak ini. Untuk akreditasi ya di mana ini RPP? Oh, pelatih apa nih? Nah, ini RPP kelas 6. Nah, kita upload saja. Set. Nah, upload ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sudah, ini baru proses upload, ini kisi-kisi RPP dan lain-lain masih ada. Nah, ini kita bisa buat ruang folder ini, folder administrasi kelas ini kita bisa buat ruang sehingga siapa yang dapat mengelola akses di folder administrasi ini, siapapun bisa menambah, mengedit dan lain-lain. Nah, di sini kita klik siapa saja yang bisa di sini. Ya, ini contoh ini Wairuf Kasari ini. Ya, kita dikasih sebagai pengolah konten, jadi bisa menambah, mengedit, menghapus file. Kalau hanya pengopetan hanya memberi komentar. Kalau hanya melihat dia hanya bisa melihat tanpa mengedit. Tapi nih, kalau kita kasih akses pengolah konten dan pengelola, ini bisa menghapus, memindah dan lain-lain. Ya, kita kasih pengolah konten. Setelah itu kita kirim. Yes. Ya, di sini agar atas nama tadi Vika dapat mengakses itu, kita kirim. Kita dapatkan linknya, kirim email ke anggota. Email bisa. Nah, kita kirim email ya. Nah, di sini kita kirim email, nanti dia akan secara sendiri sebagai aksesnya dia sebagai editor dan lain-lain. Kita kirim tutorial membuat pemanfaatan buat folder dengan pemanfaatan Google Drive di drive saya dan drive bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk dalam tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas di pelatihan serta kegiatan Bapak Ibu sehari-hari di dalam pendidikan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.